Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik, selamat malam semuanya teman-teman. Bagaimana? Sudah cuan di koin VCG? Ya, mudah-mudahan udah TP ya, udah amankan modal ya teman-teman. Oke, ini saya mulai men-sweeping ya request-request yang teman-teman buat, baik yang di grup maupun di channel ya teman-teman, yang saya buat vote-nya maupun juga kolom deskripsi. Saya pilih terutama untuk beberapa waktu ke depan yang berbau metaverse ya, karena kan ini lagi seru. Jadi beberapa saya sudah siapkan. Ini adalah yang pertama, MetaHero ya teman-teman. Nanti mungkin ada Celestial, OVR, Illuvium, Mobox, banyak, termasuk stable coin juga saya mau munculkan supaya teman-teman banyak alternatif ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita mulai dengan MetaHero. Kode tikernya adalah Hero, bukan Hero Supermarket ya. Ini saya watchlist dulu dan harganya saat ini 1.392,65, turun 6,41%. Rankingnya cukup tinggi ya, 231, dan di watchlist juga udah cukup banyak, 367.000 lebih ya. Website officialnya metahero.io saya sudah siapkan di sini teman-teman. Demikian juga white paper juga saya sudah sediakan di sini ya. Oke. Kemudian ada di jaringan Binance ya teman-teman, Binance Smart Chain, sehingga Anda bisa langsung copy dan paste smart contract di sini dan keluar seperti ini chartnya ya teman-teman. Oke, nanti kita ke chartnya ya, analisa analisa chart seperti itu ya. Oke, kemudian sudah di audit Certik ini kelihatannya ya. Kalau kita lihat, coba kita cek dulu teman-teman. Ya, sudah di audit Certik dan skornya cukup tinggi ya, 94, cukup baik lah seperti itu ya. Oke, kemudian dari segi harga all, sepanjang all-nya ya, kalau saya lihat ini teman-teman, harga launchingnya di CMC ya 109 mungkin tanggal 7 bulan 7 ya. Dan sekarang 1.300 ya, berarti sudah naik berapa kali itu ya, 13 kali ya, kurang lebih 1.300% sudah naik sejak launching ya, 109. Dan pernah all time high-nya kalau Anda lihat ini udah pernah di 3.000-an loh. Wih, udah pernah naik 35 kali nih. Luar biasa ya. Nah, ini naiknya 35 kali itu tanggal 3 bulan 12 ya, berarti dalam 5 bulan naik 35 kali. 3.500%. Mantap juga ya. Seperti itulah kalau game teman-teman. Ya, ribuan persen itu hal yang mudah baginya. Kalau game ya, game seperti itu ya, metaverse, apalagi kalau di combine seperti itu. Tapi kalau finance mungkin nggak se-hype game ya. Oke, ini dari segi voting. Nah, ini 70-30 harus agak ekstra hati-hati. Kenapa votingnya begini? Jadi saya rasa Anda mesti mengikutinya atau memonitornya dalam beberapa waktu ke depan ya, beberapa hari ke depan, apakah vote-nya ini bertambah yang good-nya atau bertambah yang bad-nya, dan mungkin harus diselidiki lebih ekstra ya teman-teman. Saya nggak sampai ke sana pengkajiannya. Kemudian dari segi market ya, udah cukup banyak juga yang memperdagangkan token yang satu ini. Boleh Anda beli nanti di KuCoin. Kalau di PancakeSwap dia sudah otomatis bisa, kalau udah linking ke KuCoin ini ya teman-teman, bisa di PancakeSwap. Lbank juga bisa, Gate.io juga bisa. Jadi ya kalau Anda bisa beli di cek saja supaya biayanya atau potongannya ya itu bisa jadi murah seperti itu. Kalau saya lihat di
all market malah ini udah banyak ternyata, udah sampai 15 ya. Seperti itu. Jadi xt.com juga sudah, CoinTiger, BK Exchange, Latokan, nah ini sudah semua. Oke, cukup banyak ya. Oke. Kemudian saya mau ke websitenya dulu ya teman-teman. Nah ini MetaHero ya, MetaHero dia slogannya adalah misinya be your own hero with the next generation 3D technology. Ya, coba kita terjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia ya. Seperti ini, melalui penggunaan teknologi pemindaian fotogrametri Ultra HD, MetaHero dan WDW telah bermitra untuk membawa 10 juta pengguna baru berikutnya ke cryptocurrency, game, fashion, kedokteran, NFT, media sosial, VR sama AR ya, dan Metaverse adalah tujuan dari orang yang dipindai dan objek dunia nyata ya. Buat avatar 3D Anda sendiri, kemudian pindai dan buat NFT 3D, gunakan token hero untuk transaksi. Jadi ini adalah gate-nya Metaverse. Anda bisa ya dari alam nyata ke alam virtual. Anda mau seperti apa avatarnya? Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dan gamenya juga nanti bisa macam-macam ya. Bisa biasanya perang-perangan itu yang paling menarik ya. Ada fashion juga, kedokteran, dan saya yakin pasti akan berkembang kalau di di Metaverse seperti ini teman-teman. Ya. Oke, kemudian ini tadi sudah MetaHero dan Token Hero mendorong adopsi massal kripto dengan memanfaatkan kemampuan 3D canggih WDW. Hero akan menjadi satu-satunya mata uang di seluruh ekosistem. Oke, seperti biasa ya. Kalau namanya seperti ini ekosistem, pasti tokennya pasti harus bersirkulasi. Jadi Anda tidak bisa melakukan apa-apa kecuali Anda beli dulu token hero-nya. Pasti seperti itu. MetaHero bertujuan untuk mengubah dunia melalui upaya finansial, teknis, dan perseptif. Pada akhirnya mengisi perbatasan berikutnya. Masuk ke Metaverse. Jadi WDW itu adalah Wolf Digital World. Adalah mitra teknis revolusi. Menyediakan lebih dari 8 tahun R&D di gerbang fisik Metaverse. Jadi gerbang loh ya, dia bilang gate untuk masuk ke alam Metaverse. Seperti itu ya teman-teman. Nanti Anda bisa baca lebih lanjut di sini supaya nggak kelamaan. WDW is the standard in all things 3D. Nah, nih dibaca lagi ya. Itu mengenai masalah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, masalah gaming, virtual reality, ini yang disebut VR ya, ini disebut AR ya, AR, augmented reality, fashion, social media, medicine. Nah, itu tadi yang saya sebutkan ya, teman-teman. Enter the Metaverse. Nah, seperti ini. Ya, bagaimana masuk ke alam digambarkan global begini, masuk ke alam virtual, kira-kira seperti itu, teman-teman. Ya, Wolf Group yang udah bekerja sama ini ya, bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Disney, wah, Heineken, seperti itu ya. Ini ada University Gedengs, ini dari mana ya? Play. Nah, seperti itu ya. Ferrari, wah ini Toyota, waduh Volkswagen, Shell. Ya, ini banyak yang udah kerja sama mereka loh teman-teman. Luar biasa ya. Seperti itu. Ini register at wdw.io seperti itu. Oke. Ini misinya, nanti Anda bisa masuk ke grupnya di sini. Dan ini lumayan besar ya grupnya teman-teman, udah 40 ribuan. Seperti itu. Oke, kemudian coba kita lihat juga Twitternya, misalnya ini ya teman-teman, Twitternya sudah seberapa kuat. Wih ya, sudah hampir 210.000. Saya ikuti dulu. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian nanti Anda bisa ikutin juga yang lain ya, Facebook sama Instagramnya teman-teman. Seperti itu, sama YouTube-nya juga. Seperti itu ya. Oke, kemudian coba kita lihat white paper-nya ya. Ini ada Everdome sebetulnya ya, teman-teman. Saya sudah siapkan juga sih Everdome ini. Nah, ini Everdome will provide an opportunity for everyone who is interested in very real to life version to Metaverse. Jadi ini satu versi yang lain ya dari Metaverse-nya mereka, seperti itu. Nah, ini dia. Oke. Hiperrealistis. Wah, kalau udah realistis ada hiperrealistis lagi. Gimana ceritanya itu? Ya, pertama digital frontier Metaverse. Everdome akan menyediakan tujuan bagi teknologi luar biasa MetaHero. Oh ya, jadi support teknologinya MetaHero ini adalah Everdome namanya, untuk hidup berinteraksi dan berkembang. Wih, bisa berkembang ya.
membawa MetaHero dari gerbang ke Metaverse. Ini dia. Jadi ini teknologinya, namanya teknologi Everdome, teman-teman ya. Oke, makanya tadi gambarnya kan kayak global begitu ya. Seperti itu, Everdome akan memberikan kesempatan bagi semua orang yang tertarik dengan versi Metaverse yang sangat nyata. Widih, merek sosial. Nah, jadi dengan Everdome ini Anda seolah-olah nanti masuk gitu kepada suatu alam yang baru, begitu ya. Menyatukan merek dan orang dengan tujuan membangun pengalaman Web3. Nah, ini saya belum sempat singgung Web3 ya. Oke, berkualitas tinggi. Jadi di Metaverse ini nanti Anda bisa beli tanah, beli sewa properti, beriklan, ya kan, buka pasar. Saya nggak tahu, mungkin bisa jualan kali ya di supermarket kayak gitu ya. Kalau di alam fisik kan gitu, beli toko atau kios, habis itu jualan. Luar biasa ya. Nih, Anda bisa dengan masuk Metaverse ini bisa banyak duit nanti kamu. Bermain game, realitas nyata, realitas tertambah, ini tadi sudah ya. Seperti itu. Nah, infrastruktur keuangan ini tokenomiknya ya, teman-teman. Jadi nanti Anda bisa pelajari di sini 15% tim, 20% daftar bursa dan seterusnya, ini nanti dipelajari. Buka aja di apanya teman-teman, di apa namanya ini, white paper ya. Nah, ini kita coba lihat dulu ya. Ini teman-teman udah rasanya ini udah selesai ya. Coba kita cek ke sini kuartal 1 2022. Nah, dia pra penjualan lengkap dan penjualan pribadi. Nah, ini masih banyak loh. Ini masih banyak banget ini roadmap-nya loh teman-teman. Daftar dicek tier 1 sama dengan Robert Greene. Nanti coba cari tahu Robert Greene itu siapa. Platform pasar real estate. Wih, ini kuartal 1 ini dalam 3 bulan ke depan banyak yang mau mereka kejar loh ini teman-teman. Iya, banyak banget yang mereka mau kejar ini. Nanti kuartal 2 ini lebih menarik lagi nih. Oh, memperluas tim, begitu ya. Pengalaman virtual reality versi 1. Daftar lagi cek lebih lanjut. Wih, pameran di Metaverse Conference. Wih, ini pamerannya jangan-jangan udah di Metaverse, udah di alam Metaverse teman-teman, bukan di alam fisik lagi. Ya, terus integrasi penuh pasar MetaHero. Wih, ini dalam 6 bulan ke depan berarti oke nih ya. Coba lihat dulu kuartal 3-nya. Pasar saham. Wih, ini luar biasa ini teman-teman. Ada pasar saham dan forex Metaverse pertama di dunia. Wih, luar biasa. Wah, ini tapi di kuartal 3 loh ya. Luar biasa ini ya, nanti sejak di atas bulan 6 berarti ini ya. Wih, ini saya baru tahu loh ini teman-teman, jujur aja. Wih, bisa main saham, bisa main forex di Metaverse. Luar biasa. Apa sih yang nggak bisa di Metaverse itu? Pacaran bisa nggak? Ya, oke, ada staking lagi. Wih, coba tes lagi ke kuartal 4. Kita lihat. Pasar desain interior, light paper menambah dukung multi. Woi, bisa banyak bahasa ya, multilingual teman-teman. Daftar lagi cek, wih banyak banget ceksnya mereka ini ya teman-teman. Pasar model 1, integrasi. Wih, integrasi dengan metaverse lainnya. Waduh. Saya yakin ini meledak loh teman-teman. Ini karena lagi tertahan aja ini market. Kalau udah kayak gini lengkapnya, waduh, luar biasa ini. Saya rasa ini bukan kaleng-kaleng ya. Saya rasa ini bukan, nah ini domnya, saya rasa ini bukan scam dan rakpul. Karena kita lihat tingkat keseriusannya luar biasa loh ini teman-teman. Kubah, waduh, ini tadi sudah ya. Dome state, gerbang, wih, ini. Nah, ini dia timnya teman-teman. Hafalin mukanya. Robert Greene adalah wirausaha. Nah ini, tadi kan katanya ada agenda mau ketemu sama CEO-nya ini. Wah, ya. Dan yang masuk dalam daftar 100 terkaya powerboss di Polandia. Waduh, ini orang kaya ini yang pendirinya sama CEO-nya. Mantap lah. Ya, sebetulnya kalau udah kaya raya begini mah nggak usah jualan token lah. Ngapain, dia nggak butuh uang kamu teman-teman. Ya, jadi artinya gunjang-ganjing juga kamu jualan juga tokennya, dia tenang aja, dia punya banyak duit gitu loh. Ya, untuk menyelamatkan marketnya. Nah, ini ada orang India juga ini, Bali Singh. Wotech Wator, wah orang mana itu ya? Nah ini tim-timnya banyak loh teman-teman. Oh rame ini gamenya serius ini, bukan kaleng-kaleng ini tuh. Waduh, rame banget ya, rame banget ya, luar biasa ya. Ini dia white papernya, executive summary, kurang lebih saya lihat sama aja ya. Lihat aja misinya, ini udah dijelaskan sebagian besar di websitenya. Our ultimate mission is to take crypto adoption to the next level. Jadi mereka ingin level berikutnya di kancah perkriptoan, ya. Dalam hal ini mereka masuk di metaverse, dan metaverse-nya juga luar biasa teman-teman.
hampir seluruh aktivitas manusia mau dimasukin ke alam metaverse. Luar biasa. Bayangin aja kamu bisa main saham, bisa main forex di dalam. Ngapain lagi yang nggak bisa di situ? Bangun gedung, beli properti, menyewakan, pasang billboard. Nggak tahu, jangan-jangan bisa berumah tangga lagi nanti di metaverse tuh. Nggak tahu ya, gitu. Saya belum kebayang. Oke. Meta scanning will be an everyday part of the metaverse, a bridge between reality. Nah, ini adalah kerjaannya si Everdome tadi ya. Si Everdome tadi mana tuh ini? Di sini Everdome. Ini kerjaannya untuk memberikan jembatan. Jadi jangan sampai salah loh teman-teman. Walaupun nanti metaverse ini udah booming, bukan berarti tubuh kita ini tiba-tiba pindah ke alam goib, ke alam lain. Semuanya tubuh bulat-bulat. Enggak teman-teman. Tetap tubuh ini di alam fisik, nempel di tanah. Tapi Anda pakai kacamata itu, apa tuh namanya, virtual reality ya. VR AR-nya itu, Anda tiba-tiba masuk ke alam lain. Jadi begitu, badan Anda tetap nempel di bumi loh. Jangan sampai salah, begitu ya. Gitu teman-teman, oke. Ini market backdrop, nanti silakan dipelajari ya. Tapi saya melihat ini sangat menarik ya proyek mereka, dan kalau saya lihat yang kayak gini nggak mungkin scam ya kalau saya perhatikan, karena serius banget mereka. Begitu, ini metaverse ekosistem. Centralized, decentralized. Nah, ini mereka kasih contoh ya, teman-teman. Mereka kasih contoh, dan mereka ini ada di mana ini, teman-teman? Meta Hero ini ada di sebelah mana mereka ini? Coba dilihat dulu, ini kok nggak ada ya? Oh, di decentralized ya harusnya ya. Harusnya decentralized ini, teman-teman. Gitu ya. Oke, how it works? 3D avatars, 3D NFTs. Ya, Anda harus punya avatar sendiri nanti. Meta scanning teknologi, nah kayak gini nih, bayangin aja ini. Ini kalau orang suka nonton film-film yang futuristik, sering loh ada film-film begini teman-teman. Jadi ini harusnya bukan hal yang baru begitu loh, yang nggak kaget lagi bagi kita. Nah ini dia use casesnya. Nah ini saya suka yang begini-begini. Gunanya apa sih token si Meta Hero ini? Valve Studios first generation meta scanning tech has been trialed and tested commercially since 2017 by the likes of CD Projekt. Oke, Ferrari musician komersial. Nah, jadi nanti bisa dipakai tokennya ini untuk video musik, untuk fashion di alam metaverse-nya, untuk 3D printing. Wih, gimana itu ya 3D printing di alam metaverse? In-game character creation, cyberpunk ya 2077, scanning at work. Wih, luar biasa ya. Future use. Nah, ini ada lagi nih penggunaan kegunaan ya, utilitas daripada token ini untuk di masa mendatang. Untuk gaming, untuk hangout sosial, pertemuan meeting, trying on clothes from your home, medical check-up, just to name a few. Maksudnya ya sebut aja, nanti akan dijangkau sama mereka. Wih, jadi ke depan pun masih ada lagi mereka punya target untuk penggunaan token Meta Hero ini, teman-teman. Luar biasa ya. Kemudian ada application. Nah, tuh. Ada Hero Swap, nanti kepake di sini juga pasti ya, di aplikasinya juga. Kemudian ada di marketplace, ini tadi sudah ya teman-teman, gaming, komersial, movie, fashion, musik, video seperti itu. Nah ini dia marketplace. Di marketplace itu nanti ada fashion, beauty, medicine, gaming, social media, memories, waduh ada hologram lagi nih. Virtual and augmented virtual reality. Waduh. Meta Hero token Hero. We built the Hero token on the Binance. Oke, di Binance ya. We believe in inclusivity, decentralization and efficiency, which is why we launch our public sale on PancakeSwap versi 2. We will strive to make this project an integral part of the Binance ecosystem. Jadi mereka mau menjadikan teman-teman proyeknya ini menjadi satu kesatuan bagian integral di ekosistem Binance, teman-teman. Nggak tahu ini apakah ini sudah listing di Binance? Siapa tahu mereka sudah. Kalau dibilang udah terintegrasi ya mungkin ada seperti itu ya, teman-teman. Nanti coba Anda lihat ya. Market seperti ini. Oke, kemudian coba kita lihat apakah sudah ada Hero misalnya. Hero. Nah, ini kalau kita lihat belum ada ya. Belum ada. Nah, saya belum melihat. Ya mungkin target mereka ke sana kan tadi kalau Anda perhatikan dibilang listing in checks, listing in more checks begitu kan, mau listing lagi ya. Siapa tahu mereka masuk juga tembus ke Binance, karena menurut keterangan di white paper ini mereka akan membuat supaya ini bagian integral dari Binance. Luar biasa ya.
Seperti itu. The rollout plan. Nah, mereka merencanakan apa ini? We plan to have the initial 3 MetaHero WDW 3D chambers built and installed across the globe. Wih, mereka merencanakan akan menyebar ke seluruh dunia, ekspansi teman-teman. Inilah rolloutnya. Tapi nggak tahu nih, kenapa kok Indonesia nggak masuk ya? Nggak tahu ya, saya nggak tahu. The strategi, nanti Anda bisa baca nih bagaimana strategi mereka untuk menjangkau dunia. MetaHero business model, oke, 2022 katanya 100.000 of people pay to scan. Wih, ada 100.000 orang yang membayar yang bisa di scan. Maksudnya kan mereka kan ini gerbang tadi teman-teman. Masuk ke alam metaverse kurang lebih begitu ya. Oke, 1.000 US dollar to pay per scan. Wow, mantap juga ya. 15 juta sekali scan kalau Anda mau masuk begitu. Oke, ya successful. Hero launch, nanti Anda baca lagi ya lebih jauh karena ini banyak banget ya, nggak mungkin saya ngomong semuanya. 27 halaman begitu. Nah, ini kira-kira begini, ini avatarnya teman-teman. Ya, saya scroll aja. Token distribution tadi udah, roadmapnya tadi juga udah ya. Coba terus lagi, roadmapnya sudah. Oke, ini timnya juga udah ya. Ya memang sering begitu, sama-sama aja dengan websitenya. Ada hal-hal yang tertentu aja yang spesifik begitu. Oke, mantap ya. Itu dia penjelasannya. Jadi Anda mau dipindahkan dengan bentuk avatar 3D masuk ke Globe, ke dome-nya metaverse-nya mereka. Kira-kira begitu proyeknya. Ya, mari kita lihat dari segi holdernya. Holdernya juga lumayan, udah hampir 220.000 ya. Cukup besar ya, teman-teman. Oke, kemudian saya tidak tahu, saya tidak menemukan di sini ada agenda bakar-bakaran, teman-teman. Ya, karena jumlahnya juga kan nggak terlalu banyak ya. Kalau kita lihat di sini, maksimum supply 1, 2, 3, 10 miliar maksimum. Ya, oke, seperti itu ya. Nanti coba tolong diselidiki, ini kan cuma 9,7 miliar. Apakah token ini rebase apa enggak? Saya belum menyelidikin. Tetapi secara market cap, saya lihat 1, 2, 3, 4, 7 triliun ya. Market cap-nya luar biasa. Kemudian LP-nya juga luar biasa, teman-teman. Dan saya lihat dari segi animo masyarakat ya, animo holder ya cukup besar begitu ya, teman-teman. Oke, kemudian coba saya mau analisa dulu dari segi harganya, kan begitu ya. Kita coba ukur, jadi mereka di Pocoin ini itu 6 Juli ya, teman-teman. Berarti bersamaan dengan coin market cap ya. Tadi kan 7 Juli ya. Itu dari launching sampai all time high sudah pernah 2.700%. Begitu ya, berarti naik 27 kali seperti itu versinya si Pocoin ya, teman-teman. Kemudian sekarang ada pada kondisi bearish sampai hari ini kalau Anda lihat ya. Seperti itu, dan ini sudah ngedam sampai detik ini itu 61%. Jadi kalau misalnya saya bikin ini per 1 jam, kita bisa lebih detail lagi melihat ya bahwa ini memang lagi bearish seperti itu ya, teman-teman. Oke, kemudian kalau Anda memang berminat nanti bisa pasang indikator, coba dilihat beberapa indikator, stokastik misalnya seperti itu ya. Indikator yang lain juga boleh. Nah, ini dia ya. Ini sedikit lagi di bawah 20% ya, sedikit lagi oversold ya. Kalau begitu ini kan 1392, mungkin 1300 pas atau 1200-an mungkin Anda bisa masuk. Tapi tetap ingat ya, tetap disclaimer on. Oke teman-teman, ini dia salah satu request kamu ya, request kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Secara proyek kesimpulannya sangat bagus sekali, dan mereka termasuk tim developer yang ekspansif dan di backup oleh CEO atau founder yang kaya raya. Jadi saya rasa nggak kekurangan duit lah mereka untuk ekspansi jobnya seperti itu. Dan secara harga, menurut saya sih sebetulnya udah murah untuk kategori karakter core bisnisnya adalah game. Tapi karena sekarang lagi hype-hype-nya mengenai masalah tapering off, siapa tahu kalian bisa dapat lebih murah, katakan di 1000 atau 1100, 1200 ya tunggu aja. Kalau memang takut ketinggalan kereta ya cicil dulu dikit lah seperti itu ya. Ini kan 1300-an ya. Coba beli dulu misalnya 5 MetaHero begitu kan, 7.500 gitu atau 7.000. Nah, coba begitu, atau 10.000 perak begitu ya, coba beli gitu, cicil aja begitu ya. Tapi ingat, lihat slippage-nya ya, slippage to buy, slippage to sell berapa gitu.
Oke teman-teman, begitu aja ya review dari saya. Ingat, gunakan uang dingin bukan uang panas. Orang sabar cuannya besar, and see you at the top.